A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pengantin Bukit Wingit. Cerita ini ditulis oleh Embert Nugroho. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Daisy heran ketika tiba di rumah nenek. Banyak warga yang berdatangan. Mereka memperhatikan Daisy dan teman-temannya. Pandangan mereka sangat tajam. Di dalam terdengar suara isak tangis yang sedih. Nenek sudah meninggal dunia dengan proses yang sangat aneh dan mengerikan. Konon perempuan tua itu mencercau sebelum meninggal dunia. Ia dicekik sosok makhluk halus. Daisy duduk di sebelah Mama dan memperhatikan wajah warga yang tak sedikit pun merasa sedih atau iba. Wajah mereka kelihatan datar saja, bahkan dingin seperti es. Apalagi laki-laki tua yang duduk di pojokan. Sorot matanya sangat tajam. Di bagian putih matanya berwarna merah dan membuat Daisy ketakutan. Konon nenek mengikuti ajaran ilmu hitam. Entah ilmu hitam apa, hingga nenek susah menghadapi sakratul maut. Daisy menundukkan wajah dan mendekatkan tubuhnya ke tubuh Mama. "Kamu dari mana saja?" tanya Mama seraya berbisik. "Kami main ke bukit, Mah," jawab Daisy. "Bukit? Bukit mana?" Mama penasaran. "Bukit sebelah utara itu." Mama menelan ludahnya dan terkejut. Mata Mama melebar manakala mengingat bukit itu. Mama ingat 20 tahun lalu waktu usianya remaja. Mama ingat betul kejadian itu. Kejadian berdarah mengerikan yang tidak dapat Mama lupakan. "Jangan pernah lagi kalian mendekati bukit itu," kata Mama dengan ekspresi takut. "Mama tidak mau terjadi apa-apa pada kalian di bukit itu." "Tapi Mah," Mama memberi isyarat agar Daisy diam dalam acara kematian sang nenek. Nenek dikebumikan di sebelah Bukit Wingit. Setelah proses pemakaman, rumah nenek kelihatan mengerikan. Singkat cerita, Vina belum juga ditemukan saat menjelang senja. Semua terlihat dalam kebisuan setelah mendengar cerita dari Mama. Cerita bahwa bukit itu angker dan jangan pernah menginjak bukit itu lagi. Papa yang juga serius mendengarkan cerita Mama bangkit dari duduknya. Azan maghrib sudah berkumandang dan Papa ingin sholat. Papa mengambil air wudhu untuk sembahyang. Namun ia melihat sosok nenek dalam cengkraman makhluk halus berkuku panjang. Ketika keluar dari kamar mandi, makhluk itu membawa nenek ke lorong yang gelap kemudian hilang. Papa hanya bisa beristighfar melihat kejadian itu. Papa ke dapur setelah memberi ceramah ke Daisy dan teman-temannya. Mama terkejut bukan kepalang ketika membuka dendang tempat memasak nasi. Di sana ada sebongkah kepala manusia berambut panjang dan meringis ke Mama. Gigi-giginya yang tajam berlumuran darah. Kulit wajahnya melepuh. Kontan saja Mama menjerit ketakutan. "Ah, Papa!" teriak Mama memanggil Papa. Papa yang baru selesai sholat pun panik mendengar cerita Mama. Papa berlari tergopoh menuju dapur. Daisy dan yang lainnya pun ikut berlari ke dapur melihat Mama. "Ada apa, Mah?" tanya Papa panik. "Mama menangis." "Mama takut, Pak."
ucap Mama sambil memeluk Papa. Apa yang Mama takutkan? Mama menunjukkan dandang yang berada di tungku nasi. Papa membuka tutupnya dan tidak menemukan apa-apa. Istighfar, Mah. Mungkin Mama kelelahan, kata Papa sambil memapah Mama masuk ke dalam kamar. Sementara Desi dan Seno hanya berpandangan. Kita harus pulang, Sen, kata Dimas cemas. Kita gak bisa pulang begitu saja sebelum menemukan Vina, Robi menimpali. Rumah ini angker. Kemarin aku melihat sosok perempuan memakai baju pengantin berlumuran darah. Kepalanya buntung, tegas Dimas. Desi hanya terdiam. Ia juga pernah melihat makhluk-makhluk menyeramkan lainnya di rumah nenek. Ada apa sebenarnya? Pikir Desi. Sebaiknya kita cari ustadz atau orang yang ngerti tentang dunia gaib, kata Dimas. Alah, kalian percaya amat sama hal-hal begituan, ujar Seno. Di sini itu gak ada apa-apa. Jangan terpancing dengan cerita-cerita tahayul. Karena kamu gak mengalaminya, Sen. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Rumah nenek angker. Dimas terus saja ngotot, dan Seno tidak percaya. Sesaat suasana terasa hening. Acara tahlilan ditiadakan. Tidak ada warga yang datang ke rumah nenek. Aku akan cari tahu apa yang terjadi di desa ini. Mungkin pamanku tahu. Desi memecahkan keheningan. Desi pun menemui pamannya di rumah sebelah. Rumahnya berdampingan dengan rumah nenek. Paman menyulut rokoknya dan menghisapnya, kemudian mengepulkan asapnya hingga berhamburan di udara. Lama Desi dan yang lainnya menunggu cerita sang paman. 20 tahun yang lalu, kejadian itu terjadi. Kejadian berdarah yang mengerikan, cerita paman. Dimas, Robi dan Seno terlihat serius mendengarkan cerita paman. Sepasang pengantin baru dicincang di bukit itu. Desi bergidik mendengar cerita itu. Ia mengelus lengannya yang merinding. Sementara Dimas membayangkan kejadian 20 tahun yang lalu. Sungguh sangat mengerikan. Kini arwah itu gentayangan mencari tumbal. Tapi untung saja desa itu sudah dipagari dengan beberapa sesajen. Jangan sekali-kali kalian berbuat yang dilarang di bukit itu. Nyawa taruhannya, kata paman mengakhiri ceritanya. Desi, Seno, Dimas dan Robi saling berpandangan. Mereka seakan mempertanyakan nasib Vina, teman mereka yang menghilang di bukit tersebut. Desi beranjak ke dapur dan ia menemukan sebuah kain hitam berisi sesaji. Desi mengambilnya dan membuka kain itu. Tiba-tiba saja hembusan angin menerpa wajahnya dari kain itu. Kain apa ini? Pikirnya. Desi membawa kain itu ke kamar dan melihat isinya. Beberapa bunga kantil dan kenanga yang sudah kering, keris dan beberapa kemenyan. Desi terus berpikir tentang kain itu. Singkat cerita, Mbok Darmi baru saja meninggal. Namun, kenapa suasana desa jadi semakin menakutkan? Samin berkomentar di pos ronda. Malam yang senyap menjadi sangat mencekam saat Samin bercerita tentang Mbok Darmi. Beberapa laki-laki yang mendapat giliran ronda pun mulai kasak-kusuk. Konon warga desa terlibat pembunuhan sepasang suami istri yang baru menikah itu. Aku jadi takut, Mas. Dengar-dengar desa kita kena kutukan, kata Pimon. Kutukan apa? Pembunuhan 20 tahun lalu. Samin terdiam dan berusaha mengingat kejadian itu. Samin baru berumur 7 tahun.
dan ikut melempar batu ke istri Marzuki. Tidak ada yang bisa melupakan kejadian itu. Aku juga takut, Kang. Miswanto menimpali. Konon arwah mereka nggak terima dan ingin balas dendam. Aku nyesel, Kang, ikut dalam pembunuhan itu. Aku belum tahu apa-apa. Ah, sudahlah. Jangan dipikirkan. Dia tidak bisa mengganggu. Desa ini sudah dikunci sama Ki Amojo. Setan itu tidak akan bisa muncul, kata Samin. Sepertinya arwah mereka mulai muncul, Kang, kata Miswanto lagi. Aku pernah kepergok dengan sosok mengerikan tanpa kepala. Ih, Miswanto bergidik. Sepertinya penangkal itu ada yang membukanya, kata Samin lagi. Secepatnya kita cari Ki Atmojo sebelum arwah mereka merajalela. Malam itu tidak terdengar suara binatang malam, apalagi burung hantu yang biasanya berkorak-perih. Malam terasa semakin mencekam. Mbok Darmi adalah nenek Desi. Mbok Darmi adalah nenek Desi, orang yang selalu diundang dalam hajatan desa. Mbok Darmi menganut ilmu hitam sejak puluhan tahun yang lalu. Sementara di tempat lain, Robi masih mengotak-atik laptop dan kameranya. Sementara kedua temannya sudah tertidur. Malam semakin sepi dan menakutkan. Robi merasa kehausan dan ia bangkit dari tempat duduknya. Robi keluar kamar dan melihat ruang tamu yang lengang dan sepi. Lampu memang sengaja dipadamkan. Robi berjalan ke dapur dan mendengar ada suara seseorang sedang memasak di dapur. Robi menghentikan langkahnya dan melihat siapa yang di dapur selarut ini. Seorang perempuan memakai baju hitam tengah memotong daging. Robi berusaha memberanikan diri menuju teko tempat air minum yang terletak di meja makan. Ia mengambil gelas dan menuangkannya. Masih terdengar suara beradu pisau dan daging di sebelahnya. Setelah meneguk air putih sampai habis, Robi menoleh ke kanan dan melihat perempuan tadi tidak berkepala. Napas Robi terasa sesak dan ia tidak bisa berteriak. Robi pun ketakutan dan tengkuknya membesar. Sekonyong-konyong saja ia berlari masuk ke kamar. Sesampainya di kamar, ia buru-buru naik ke tempat tidur dan menutup seluruh tubuhnya memakai selimut. Robi gemetar karena takut yang amat sangat. Malam itu terdengar suara rintihan pilu di jendela kamar Desi. Desi tercekat mendengar rintihan itu. Ia pun terbangun dan mengucak matanya. Ia mengawasi kamarnya dan tidak melihat apapun. Suara berasal dari luar kamar. Desi, tolong aku, Des. Lembut suara itu terdengar di telinga Desi. Vina, gumamnya. Vin, itu kamu. Desi beranjak dari tempat tidurnya. Perlahan ia melangkahkan kakinya menuju jendela kamar. Tangannya gemetar ingin meraih kunci jendela. Namun mama menegurnya. Desi, kamu ngapain? Tanya mama ketika mendengar suara teriakan dari kamar Desi. Papa dan mama mendengar suara itu dari kamar Desi. Desi pun tercekat dan menoleh ke arah mama. Teman Desi minta tolong, Mah, kata Desi. Siapa yang menjerit di kamar kamu? Tanya mama lagi. Menjerit? Kayaknya gak ada, Mah. Desi malah mendengar suara orang minta tolong. Wajah Desi terlihat bingung. Mama menarik napas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya. Sebaiknya kamu tidur. Jangan pedulikan dengan suara apapun, perintah mama. Kemudian papa dan mama menutup pintu kamar Desi. Mama jadi takut, Pak.
Kenapa semuanya jadi seperti ini? Ucap Mama ketika sampai di kamar. Istighfar, Mah. Jangan percaya dengan tahayul. Tapi kejadian itu bermain-main lagi di benak Mama. Mama khawatir kalau apa, Mah? Papa penasaran. Mama terdiam dan memperhatikan wajah Papa dengan lekat. Ada cerita yang tidak Mama ceritakan ke Papa. Cerita apa? Mama menghela berat. Matanya menerawang entah kemana. Mama mengingat kejadian 20 tahun lalu. Dan Mama menceritakan kejadian itu. Papa hanya bisa beristighfar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Seluruh desa terlibat pembunuhan keji di Bukit Wingit. Kobaran api masih bermain-main dalam imajinasi Mama. Suara jeritan dan tangisan minta tolong membahana di malam itu. Beberapa warga menghujani seorang perempuan muda dengan batu. Beberapa kali juga kepala perempuan itu terkena lemparan mereka. Orang-orang tampak gembira menyiksa sepasang suami istri yang memohon ampun tersebut. Mama bergidik dan menggigit bibirnya. Mama masih berusia 10 tahun ketika mendengar cerita menyeramkan itu dari orang tua. Cerita tentang sepasang suami istri yang dibunuh secara kejam adalah rahasia yang diketahui oleh seluruh warga desa Wingit, termasuk anak-anak yang memperoleh cerita tersebut secara turun-temurun. Mah, jangan melamun terus, kata Papa menasihati. Papa menyodorkan air putih hangat ke Mama. Istighfar, Mah, kata Papa lagi. Papa membaringkan tubuhnya di samping Mama dan berusaha membujuk Mama agar segera tidur. Di kamar sebelah, Robi masih belum bisa memejamkan matanya. Ia mengintai dari balik selimut. Bau amis dan bau bangkai menyeruak di kamar. Robi membuka sedikit selimutnya dan melihat sosok laki-laki yang tubuhnya melepuh. Robi ketakutan dan ingin berteriak, namun bibirnya terasa keluh. Lampu pun padam dan kamar menjadi gelap. Di malam yang sepi, Robi mendengar suara desahan nafas yang membuat bulu kuduknya merinding. Robi. Suara itu sangat lembut namun tegas. Robi tercekat ketika ia merasakan ada daun-daun basah di sekitarnya. Robi pun semakin panik dan ia membuka selimutnya. Alangkah terkejutnya Robi ketika tiba-tiba sudah berada di tengah hutan. Robi mengawasi sekitar yang gelap. Ia bingung berada di mana. Ia pun berteriak memanggil kedua sahabatnya. Dimas, kamu di mana? Seno, teriak Robi panik. Robi beranjak dan bingung mengawasi hutan yang gelap. Keringat dingin menetes dari keningnya. Robi berusaha mencari jalan pulang. Ia berlari tak tentu arah sambil berteriak ketakutan. Suara-suara cekikikan bersautan di pohon-pohon besar. Robi berlari terbirit-birit. Napasnya ngos-ngosan hingga ia tersengal. Robi pun tiba-tiba menubruk pohon besar dan jatuh terguling-guling. Semua menjadi gelap begitu saja. Kesunyian desa Wingit kembali terasa. Di pos ronda, masih ada beberapa laki-laki yang tertidur dan meringkuk dengan sarungnya. Supeno terbangun karena wajahnya terkena tetesan air. Tangan kanannya menghapus air itu. Tapi bukan air. Itu adalah darah. Darah menetes dari atap. Supeno terbelalak melihat sepasang tubuh berlumuran darah tanpa kepala. Sekonyong-konyong saja ia menjerit ketakutan. Ia lari terbirit-birit sampai menubruk batang pohon. Kepalanya membentur batang pohon itu dengan keras. Supeno pun terpental beberapa meter. Tubuhnya berkelocotan karena kepalanya retak. 20 tahun lalu, laki-laki itu yang memukul Marzuki dengan sebongkah kayu hingga ia sempoyongan. Supeno juga terlibat dalam pembunuhan itu.
Suara lolongan anjing terdengar nyaring di kegelapan malam. Suara itu membuat warga semakin meringkuk di tempat tidur. Desi terbangun karena mendengar lolongan anjing. Ia melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 2 pagi. Desi memperhatikan kamar yang tampak lengang. Namun ia mencium bau tak sedap. Bau amis memuakkan memadati kamar. Desi hampir muntah dan ia buru-buru beranjak dari tempat tidur. Ia keluar dari kamar dan berusaha menghirup udara dari ruang tamu. Di kamar Desi, ternyata ada sosok laki-laki yang tubuhnya melepuh. Nanah kental dan bau yang memuakkan keluar dari tubuhnya. Sosok laki-laki itu adalah Marzuki. Desi melihat laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu. Bayangan itu ia lihat seperti sosok sang kakek. Lampu di ruang tamu memang sengaja dipadamkan. Namun, masih bisa terlihat dari cahaya lampu dari luar. "Kakek," gumamnya. "Kakek kok belum tidur?" tanyanya pelan. Sosok itu bergeming. Desi mengucek matanya dan mencari tombol untuk menyalakan lampu ruang tamu. Begitu lampu dinyalakan, sosok itu pun hilang dan membuat Desi keheranan. Ia mengerutkan keningnya. Kemudian ada sesuatu yang menggelinding mengenai kakinya. Desi melihat benda itu dan ia sangat terkejut bukan kepalang. Sebongkah kepala berlumuran darah menatap kepalanya. Desi pun menjerit histeris ketakutan. Ia berlari menuju kamar papa dan mama, lalu menggedor pintu. Mendengar gedoran pintu yang keras, papa dan mama pun terbangun. Papa buru-buru membuka pintu dan melihat Desi yang sudah ketakutan. "Kamu kenapa, Des?" tanya papa heran. Ada." Desi tidak dapat berbicara. Mama memapa Desi duduk di ruang tamu. Papa mengambilkan air putih di dapur. Setelah itu memberikannya ke Desi. "Minum dulu dan coba tenang," kata papa. Desi meneguk air putih itu sampai habis. Keringat mengucur deras dari keningnya. Kemudian ia mengatur detak jantungnya yang berdebar kencang. "Sebaiknya kita segera pulang, Mah," ucapnya terbata. "Pulang? Gak mungkin kita pulang begitu saja, Des. Nenekmu baru saja meninggal dunia. Kita harus membuat acara kirim doa. Selain itu, Vina juga belum ketemu kan?" "Tapi Mah, Desi takut rumah nenek angker," tutur Desi trauma. "Sudahlah, sebaiknya kamu banyak-banyak istighfar," ucap papa kemudian. "Baru pukul 2 pagi, kamu tidur Gih." Desi menolak, tidak mau tidur. Ia ingin mama menemaninya di ruang tamu. "Desi takut, Mah. Temani Desi di sini." Desi memohon. Mama pun menemani Desi sampai menjelang fajar. Singkat cerita, pagi itu digegerkan dengan penemuan mayat Supeno. Supeno tewas dan tubuhnya sudah kaku. Warga pun kasakusuk apa penyebab kematian Supeno. Seno terbangun. Ia menguap lebar dan membuka matanya. Ia melihat Dimas yang masih tertidur nyenyak. Kemudian ia mengerutkan dahinya ketika tidak melihat Robi. "Robi kemana?" pikirnya. Seno beranjak membuka jendela kamar. Matahari masih mengintip dari balik awan. Cahayanya begitu terang. Ia merentangkan tangannya. Seno membangunkan Dimas yang masih tenggelam dengan mimpinya. "Dimas, bangun. Kamu lihat Robi enggak?" tanya Seno. Dimas menggeliatkan tubuhnya. "Mungkin dia lagi cari objek, Sen," jawab Dimas bermalasan. "Bangun. Jangan tidur lagi," kata Seno lagi.
Seno pun keluar dari kamar. Sementara itu, warga berbondong-bondong melihat mayat Supeno. Kepala Supeno mengeluarkan darah yang amis memuakan. Warga bergidik ngeri melihatnya. Wajah Supeno seperti tercekik. "Desa kita semakin angker, Kang," kata seorang warga yang melihat kengerian itu. "Saya juga nggak tahu. Anak-anak pada ketakutan kalau pulang malam. Katanya mereka melihat tubuh tanpa kepala," ujar yang lain. "Tubuh tanpa kepala? Jangan-jangan," kata-kata Purnomo terhenti. "Jangan-jangan apa toh, Pur?" tanya Tarman penasaran. "Mereka, Kang." "Mereka siapa?" Kening Tarman berkerut. "Suami istri yang kita bantai." Dek. Laki-laki berusia 50 tahunan itu terkejut dan mendadak diam terpaku. Ia mengingat kejadian 20 tahun lalu. Ia juga terlibat pembunuhan itu. Dialah yang menuduh pasangan suami istri itu melakukan pesugihan. "Mereka balas dendam, Kang," kata Purnomo. Laki-laki itu masih terdiam. Seingatnya mereka sudah mengunci arwah itu agar tidak mengganggu warga desa. "Penangkal itu pasti sudah terbuka, Pur," kata laki-laki bernama Tarman. "Penangkal?" Purnomo mengerutkan keningnya. Purnomo bergidik dan ketakutan. Ia punya istri dan anak yang masih kecil. "Sebaiknya kita pindah saja, Kang," usul Purnomo. "Tidak ada yang bisa pindah dari desa ini." "Kenapa?" Purnomo membelalakan matanya. "Itu sudah perjanjiannya." Purnomo terdiam dan menelan ludahnya. Warga desa memang tidak bisa pindah sebelum setahun penangkal itu dibuat. Sedangkan Mama Desi langsung diboyong ke Surabaya. Jenazah Supeno dibawa ke rumah duka. Setelah itu dikuburkan di pemakaman umum sebelah desa. Di tempat lain, Seno mencari-cari sosok Robi, tapi cowok itu tidak ada di mana-mana. Seno tak menemukan Robi di sekitar rumah nenek Desi. Sementara itu, Robi berada di Bukit Wingit dan tergeletak di bawah pohon besar. Perlahan Robi bangun dan membuka matanya. Jidatnya terasa sakit karena menubruk pohon tadi malam. Robi mengawasi sekelilingnya. Semak belukar dan pohon-pohon rindang tumbuh subur di sekitarnya. "Aku di mana?" pikirnya. Ia baru ingat kalau tadi malam tiba-tiba ia berada di tempat itu. Robi bangkit dari tidurnya dan kembali mengawasi hutan dengan pandangan yang nanar. Ia kembali berteriak memanggil Seno dan Dimas. "Seno, kalian di mana? Dimas!" teriaknya sambil mencari jalan keluar. Robi berlari ke sana kemari, namun ia tidak menemukan jalan keluar. Sementara di rumah nenek, Desi terpaku memikirkan Vina yang belum kembali. Sudah 2 hari tidak ada kabar berita dari Vina. Entah di mana Vina berada. Melihat Desi yang terpaku dan melamun, Mama pun menceritakan kegelisahan Desi ke ayahnya. Ayah yang dipanggil kakek oleh Desi. Mata laki-laki tua berusia 70 tahunan itu menatap Mama dengan lekat. Kemudian ekspresi wajahnya berubah. "Apakah kalian masuk ke bukit itu?" tanyanya. Desi yang memperhatikan wajah kakeknya pun bergidik. Ia takut dengan tatapan laki-laki tua itu. "Kami hanya lihat-lihat aja, Kek, sambil foto-foto." Kakek mendesah berat dan menggelengkan kepalanya. "Temanmu terjebak di dunia jin." Desi terkejut mendengar penuturan kakek yang mempunyai kemampuan menerawang alam gaib.
Teman lelakimu juga terjebak di bukit itu, kata kakek lagi dengan suara yang berat, namun terasa tegas. Mama dan Desi saling berpandangan. Kemudian Desi beringsut menuju kamar cowok. Kedua temannya pun heran melihat kedatangan Desi. Ada apa? Tanya Seno penasaran. Robi kemana? Desi balik bertanya. Seno dan Dimas menggeleng. Sejak tadi aku gak ngeliat Robi, kata Seno. Ekspresi wajah Desi pun berubah cemas. Ada apa? Tanya Seno lagi. Robi terjebak di Bukit Wingit, tutur Desi. Seno dan Dimas terkejut. Mereka menatap wajah Desi yang terlihat cemas. Lantas kita gimana? Tanya Dimas. Kita pulang saja, Sen, kata Dimas lagi. Kita tidak bisa meninggalkan Vina dan Robi begitu saja, Mas. Terus kenapa Robi bisa terjebak di bukit itu? Dimas kembali bertanya. Kata kakek, Robi buang air kecil sembarangan. Robi mengencingi sebuah pohon yang dihuni makhluk halus, papar Desi. Terus, kenapa mereka mengganggu kita? Apa salah kita? Desi menggeleng. Tidak ada juga jawaban dari pertanyaan temannya. Pasti ada sebab mengapa arwah-arwah itu mengganggu kita, kata Desi. Tapi apa? Tanya Dimas penasaran. Kemudian ia menatap Seno dengan lekat. Kita harus segera meninggalkan desa ini, Sen, kata Dimas. Aku bingung apa yang kalian bicarakan. Kita pulang ke Surabaya tanpa Robi dan Vina. Itu gak mungkin, Dimas. Kita harus mencari Robi dan Vina di bukit itu. Ketiganya terdiam, saling memikirkan sesuatu. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.